Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasiliha li ta'rifi hal wal haram wa ja'ala ma la man 'alima dhalika wa 'amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala masyara man khalaqa wa 'asahu dar intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-manna bi ni'mal jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratil kiram amma ba'd. Ayyuhal ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmatnya. Begitu juga salat serta salam tidak kita haturkan adakan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya, para sahabatnya, para keluarganya ila akhir zaman. Akhwanul hadirin rahimakumullah. Lanjutkan di dalam pembahasan kitab Salamut Tauhid dan syarah kitab Ma'rifatus Syuhud Tasdiq. Terakhir kita membahas di dalam bab tayamum. Sekarang faslun fima yahrumu 'ala man bihi hadatsul asghar awsat aw akbar. Fasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas, baik itu hadas kecil, sedang ataupun hadas besar. Man intaqadha wudu'u harama alaihi, bagi mereka yang batal wudu'nya, artinya mempunyai hadas, min balighin wa ghairihi, baik itu yang baligh ataupun anak yang belum baligh. Ini katakan ma ada da'imul hadas, selain bagi mereka yang da'imul hadas. Nah, da'imul hadas itu siapa? Mereka yang terus menerus dalam keadaan hadas. Contoh bagi laki-laki yang beser, netes kencingnya. Menyatakan perkara ini tidak diharamkan nantinya. Menyatakan perkara ini tidak diharamkan nantinya. Wa faqidat tahurain, orang yang tidak mempunyai dua kesucian kecualikan juga. Nah, contoh orang yang tidak mempunyai dua kesucian adalah jika ada orang yang tidak memungkinkan dia wudu, dia harus tayamum. Jika tidak memungkinkan dia tayamum, tetap dia wajib sholat. Orang yang seperti ini dikenal dengan faqidat tahurain, orang yang tidak mempunyai dua kesucian, tidak bisa suci dengan wudu, tidak bisa suci dengan tayamum, tetap wajib sholat. Orang seperti ini dikecualikan kata ulama. Ini katanya. Nah, apa yang diharamkan? Yang pertama adalah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Begitu juga sholat jenazah. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbatul Jum'ah. Dikatakan ulama. Semuanya harus wudu. Jika ada seorang yang melakukan sholat, baik itu wajib ataupun sunnah, begitu juga sholat jenazah, begitu juga sujud tilawah, sujud syukur ataupun khutbatul Jum'ah, maka hukumnya haram dengan tanpa wudu. Menyatakan jika sengaja haram, jika tidak sengaja maka hukum wudunya, sholatnya tidak sah, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Menyatakan berbeda kalau da'imul hadas, orang yang netes kencingnya, mau tidak mau dia tetap wajib sholat walaupun netes, Ustaz, walaupun netes. Atau faqidat tahurain seperti tadi itu. Contoh lagi faqidat tahurain tadi, contohnya adalah uangnya tidak memungkinkan untuk wudu,
tak memungkinkan dia untuk tayamum, kata wajib sholat walaupun dalam keadaan hadas. Ini pengecualian kata ulama. Selain ini mengatakan haram bagi mereka yang tidak ada wudu untuk melakukan sholat. Hati-hati menyatakan. Karena apa? Karena memasukin ibadah yang rusak. Kenapa diharamkan bagi orang yang tidak kate wudu dia sholat? Karena dia memasukin ibadah yang rusak. Barang siapa yang memasukin ibadah yang rusak, maka hukumnya berdosa. Ini katakan. Makanya, nah hati-hati. Ini katakan Allah. Begitu juga baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Begitu juga sholat jenazah. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur ini sama seperti dalam sholat. Rukunnya ada 5. Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga sujud, yang keempat duduk, yang kelima salam. Jika kita ingin melakukan sujud tilawah atau sujud syukur, maka harus niat, harus takbir. Jika itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat melakukan sujud syukur, sujud tilawah, itu hanya dibutuhkan niat bagi imam atau bagi mereka yang sholat sendirian. Yang pertama, anda jelaskan sujud di dalam sholat ada berapa? Sujud di dalam syariat kita ada berapa? Ada 4. Yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud syahwi, adanya di dalam sholat. Yang ketiga sujud sajadah atau sujud tilawah, bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Yang keempat sujud syukur, itu di luar sholat. Ini katakan. Nah, tidak arti di dalam sholat, artinya di luar sholat. Ini katakan. Sujud sajadah atau sujud tilawah itu bisa dilakukan dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Jika kita ingin melakukan di dalam sholat, contoh, jika kita membaca ayat sajadah yang tidak direncanakan, berbeda kalau direncanakan. Kalau kita membaca ayat sajadah dengan tujuan pengen sujud sajadah, maka jika kita lakukan sholat tersebut dan jika kita lakukan sujud itu batal. Paham? Kecuali subuh Jumat. Subuh Jumat, kenapa tidak diharamkan? Karena memang diriwayatkan sunnah untuk membaca surah sajadah. Makanya subuh Jumat itu jika kita melakukan sujud sajadah tidak apa-apa. Berbeda kalau selain subuh Jumat. Contoh, imamnya ngomong, kakek aku nak baca ayat sajadah amat melek ya aku menyatakan. Aku salat, Allahu Akbar. Dia baca ayat sajadah, batal tak? Tidak. Tapi jika dia lakukan sajadah itu, batal salatnya. Paham? Menyatakan. Jadi tidak baca. Jadi jangan kebetulan memang baca ayat sajadah itu kena dia bacakan khataman Quran. Dia baca kalau khataman Quran tersebut ketemu ayat sajadah, maka pada saat itu imam melakukan sujud sajadah atau yang dewean itu melakukan sujud sajadah. Syaratnya apa? Sikok cuman. Kalau di dalam salat yaitu apa? Niat. Bagi siapa? Imam dan dewean. Kalau bagi makmum tidak butuh niat. Kenapa tidak butuh niat? Kalau imam melakukan sujud sajadah, makmum wajib lakukan sujud sajadah. Jika imam meninggalkan sujud sajadah, makmum wajib meninggalkan sujud sajadah. Paham? Itu jika di dalam sholat. Jika kita ingin melakukan di luar sholat, jika kita ingin melakukan di luar sholat, jika kita ingin melakukan di luar sholat, maka ketika kita membaca ayat sajadah, kalau di luar sholat bebas, sengaja nak maconnya surah sajadah, nak melakukan sajadah boleh tak? Boleh di luar sholat. Jika kita membaca ayat-ayat sajadah, maka disunahkan bagi kita untuk melakukan sajadah.
Bagaimana caranya? Yang pertama, syaratnya harus ada wudu. Jika dia melakukan tanpa wudu, haram hukumnya. Menyatakan sama seperti sholat, yaitu dia satu aurat, ngadep kiblat, segala macam sama. Menyatakan, ngadep kiblat. Kemudian apa yang harusnya? Niat. Nah, niatnya macam mana? Nawaitu sujud sajadah lillahi ta'ala. Niatku melakukan sujud sajadah lillahi ta'ala. Dibarengi dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Dikatakan. Kemudian sujud. Kemudian duduk. Kemudian salat. Rukunnya ada 6. Niat, takbir, sujud, duduk, salam, tertib. Yang terakhir itu tertib 6. Itu kalau kita nak melakukan sujud sajadah luar sholat, baik dari duduk atau dari tegak, sama be. Kita bacanya sambil tegak. Pas ketemu ayat sajadah, langsung Allahu Akbar. Niat nawaitu sujud sajadah, Allahu Akbar, takbir, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Ingatkan. Itu kalau kita ingin melakukan sujud sajadah. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur ini tidak bisa dilakukan di dalam sholat. Bisa dilakukan hanya di luar sholat. Sujud syukur ini, kapan kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur? Jika kita mendapatkan nikmat yang kita tidak sangka-sangka. Nikmat yang kita tidak sangka-sangka. Kalau sudah disangka, sudah sujud syukur. Tidak. Contoh apa? Dapat gajian tambah 1. Pas dapat gajian sudah nggak sujud syukur? Tidak. Kenapa? Sudah tahu. Kecuali satu hal yang tidak disangka-sangka. Atau tercegahnya bala, musibah. Tercegah bala atau musibah. Kita yang tercegah bala. Atau melihat uang yang mendapatkan musibah. Melihat uang mendapatkan musibah, kita disunahkan sujud syukur. Disunahkan sujud syukur. Bukan syukur uang itu. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat kepada kita keselamatan. Misal nengok kawan lewat datang, kencot kaki, tanya, ngapo kaki kau? Cucuk aku. Sudah tak sujud syukur itu? Sudah sujud syukur? Sudah sujud syukur. Tapi jangan tempat kawan tuh lagi jauh. Lagi jauh. Itu sunnah sujud syukur itu. Sama niatnya sama. Rukunnya sama. Niat, takbir, sujud, duduk, salam, tertib. Niat, itu sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sujud, duduk, salam. Itu cara melakukan sujud syukur. Dan juga harus dalam keadaan wudu. Harus dalam keadaan wudu. Ngegol ke bola. Ada kan saja? Ngegol ke bola langsung sujud syukur. Boleh tak? Boleh. Haram. Hati-hati. Hati-hati. Habis sholat sujud syukur. Boleh tak? Habis sholat sujud syukur boleh tak? Apa alasannya? Orang kan kadang-kadang habis sholat langsung sujud syukur. Ngapu? Karena diizin ke sholat. Sudah pasti sholat itu. Ada nikmat yang tidak disangka-sangka baru sujud syukur. Menyatakan kalau habis sholat tidak ganti ini memang suatu kewajiban kita untuk sholat. Nikmat yang Allah tentukan. Jauh lagi hidup ada satu bagian yang memang Allah berikan kepada kita. Menyatakan tidak boleh sujud syukur karena itu. Menyatakan Allah. Nah, jika nak melakukan sujud syukur harus takbir. Harus takbir. Mengatakan niat, takbir, sujud, duduk, salam. Bukan main sujud habis lagi hati-hati. Selain ini kata ulama haram hukumnya. Hukumnya haram. Walaupun ada khilafiyah perbedaan pendapat, ulama mengatakan memperbolehkan sujud tanpa sebab. Sujud beda ketika wis sujud. Boleh tak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan memperbolehkan. Tapi kalau sujud selain kepada Allah, sujud kepada makhluk, apa hukumnya?
murtad, keluar agama Islam. Kemudian itu yang pertama, begitu juga khutbatul Jumat, khatib misalnya lagi khutbah, kentut, khatib kalau lagi khutbah, kentut, batal udah, batal tinggal turun deh. Kalau nak gantikan, kalau nak gantikan, tapi dengan syarat dengarkan rukun khutbah. Kalau nak melanjutkan, kalau tidak dengarkan rukun khutbah, ya berarti mulai lagi dari awal. Kalau khatib batal, wudunya ke belakang berarti. Sana. Pernah kejadian? Belum pernah kejadian. Ya, kalau kejadian bagus, tak apa, pelajaran buat kita. Kalau ada kejadian saya itu, namanya manusia, bisa tak kentut? Bisa, kentut misalnya menyatakan. Kalau khatibnya langsung turun lagi kentut misalnya batal, pilih lagi khatib yang itu. Kenapa? Berarti dia tahu hukum. Arti tentang hukum. Menyatakan. Jangan tak pilih lagi gitu. Khatib itu nampak lagi tengah khutbah kentut. Manusia dengan itu sama baca gitu. Jadi hal yang biasa yang itu. Bukan hal yang tidak biasa, tapi biasa. Itu yang pertama. Yang diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudhu, sholat dan sejenisnya. Sholat wajib, sunnah, sujud tilawah, sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, dan juga khutbatul Jumat. Sholat jenazah, sholat jenazah ini syaratnya harus ada wudhu. Ini mayoritas pendapat ulama dalam mazhab. Tapi ada juga pendapat mengatakan kalau sholat jenazah itu tidak perlu wudhu. Ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah tidak perlu wudhu. Boleh diamalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Cukup kita tahu deh. Lalu ngotot-ngotot jadi sudah, biarlah. Tapi bagi kita boleh tak ngamalkan? Tidak boleh. Banyak. Kecuali tidak ada banyak, tidak. Tayamum. Kemudian tawaf yang kedua. Yang kedua yang diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudu adalah tawaf. Baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Baik itu tawaf haji ataupun tawaf umroh. Ini katakan. Haram bagi mereka yang tidak ada wudu untuk melakukan tawaf. Jadi kalau seandainya laki bini salaman, tontonan, batal wudunya. Batal wudunya. Apa? Kalau di Mekah, batal? Batal. Di Mekah, di mana batal. Menyatakan, batal. Menyatakan, di mana batal. Kecuali, Ustaz, meloi pendapat Imam Malik. Imam Malik. Kan senggolan menurut pendapat Imam Malik, persentuhan nama betino, amalana yang bukan mahramnya, dalam mazhab Imam Malik itu tidak batal. Boleh tak kita meloi? Boleh kita meloi, tapi kita harus meloi juga cara wudu pendapat Imam Malik. Jangan wuduknya mazhab Syafi'i, tapi senggolannya meloi pendapat Imam Malik. Tidak baca, itu namanya talfiq. Namanya dalam hukum fikih, usul fikih namanya talfiq, mempercampur adukan madhab, hukumnya berdosa. Contoh, misalnya dalam madhab Imam Malik, itu syarat untuk wudhunya, harus nyuci seluruh rambut. Ini harus kena cuci kalau seluruh rambut. Yang kedua harus digosok ketika wudhu itu, menggosok. Mengatakan dipijit, digosok. Kalau Syafi'i kan sedikit cukup, nyuci lagi tidak wajib gosok, ngalir ke dalam juga cukup. Tapi kalau Maliki bedanya dua, wajib menggosok ketika wudhu dan ketika mencuci wajah, mencuci rambut wajib, menggosok rambut wajib kena galau. Mengatakan wajib kena galau. Nah, kalau sudah kenal seperti ini, sudah wudhu dalam mazhab Syafi'i Maliki, kemudian senggolan nama perempuan yang bukan mahramnya, dalam pendapat Maliki itu tidak batal. Beda kalau kita Syafi'i, wudhu cara Syafi'i,
Terus kan mentang-mentang di Mekah, melek pendapat Imam Malik, sehingga Imam Maliki tidak batal, batal tak? Batal, batal tak? Syafi'i mengatakan batal tak? Maliki mengatakan batal tak? Batal juga mengatakan. Syafi'i mengatakan batal, Maliki mengatakan batal juga mengatakan. Paham? Mengatakan. Jadi jangan mentang-mentang kita misalnya wudhu melek Syafi'i, senggolan melek pendapat Maliki, kemudian kita lakukan sholat. Menurut Syafi'i sah tak sholatnya? Sah tak? Tidak sah. Menurut Maliki sah tak sholatnya? Tidak sah juga. Syafi'i tidak sah kenapa? Karena senggolan. Maliki tidak sah kenapa? Karena rambut tidak dicuci galau. Jadi menurut Syafi'i tidak sah, Maliki tidak sah. Menurut siapa dia? Menurut siapa? Syaitan. Inilah yang dikatakan talfik dalam madhab. Hukumnya apa? Haram. Menyatakan berdosa. Menyatakan dianggap dia bermaksiat kepada Allah. Menyatakan. Makanya kalau kita nak belai pendapat Maliki harus pahami dulu pendapat Maliki. Menyatakan. Makanya hati-hati. Jadi kalau kita tawaf, di Mekah sana, kalau kita tawaf di Mekah sana, apa yang harus kita melakukan? Lebih pendapat Maliki tadi itu. Karena sulit. Kenapa? Karena di situ tuh betina di tempat mataf galau, di tempat tawaf galau, berdesek-desekan, mengatakan, berdesek-desekan, mengatakan. Akhirnya, sentuhan, senggolan, sulit untuk dihindari senggolan itu sama betina. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau nak wudhu lagi, keluar dari masjid. Sekarang ini tidak baca cak dulu. Kalau sekarang ini harus muter-muter sudah. Susah mengatakan. Apa yang harus kita lakukan? Sudah meleklah pendapat Maliki. Jadi wudhunya melek Maliki. Wudhu cuci gosok, cuci air gosok, tangan gosok, pas usap balak ni, usap galau-galaunya, rambutnya harus kena galau, mengatakan. Kemudian cuci kaki digosok juga. Setelah melek pendapat Maliki, jalan tawaf kalau senggolan nama betina, batal tak? Tidak batal. Kalau Malik itu, senggolan betina tidak batal kecuali syahwat. Kecuali syahwat. Senggolan nama yang bukan mahram itu. Kalau mahramnya batal tak? Tidak. Syafi'i pun ini tidak. Senggolan nama bini mahram bukan? Bini mahram bukan? Bukan. Bini itu yang lain. Yang dihalalkan dengan pernikahan. Mahram itu siapa? Anak, orang tua kita, dulu kita, bibian kita, itu mahram. Ini yang terkenal nama. Nah, tawaf ini merupakan salah satu rukun haji dan umroh. Dan satu-satunya ibadah yang jika sudah masuk dalam ibadah itu tidak baca keluar itu adalah ibadah haji dan umroh. Jadi kalau tawaf tidak sah, baca tak keluar dari haji dan umrohnya? Tidak baca. Balik ke Indonesia, pakai baju koko, sewet, apa hukumnya? Pakai wangi-wangian, apa hukumnya? Haram. Sampai kapan? Sampai tawaf yang sah. Makanya nak hati-hati. Saran, kalau ada orang nak berangkat haji dan umroh, belajar tentang hajinya, belajar tentang umrohnya, belajar juga tentang apa? Tentang sholat jamaknya, jamak kosornya, itu belajar juga. Apa banyak orang angkat haji dan umroh tidak ngerti tentang jamak sholat, kosor sholat, tidak ngerti. Tentang masalah tayamum tidak paham. Yang penting melok-melok tayamum pikirnya tepuk-tepuk sudah cukup menyatakan. Besar, ada di puncak pesawat ada tak debu? Terus uang tayamum ngepuk-ngepuk, itu tak? Siapa yang sudah pergi haji umroh? Yang apa? Tayamum di puncak pesawat? Saya itu tak? Ngepuk-ngepuk kursi, saya tak? Tak? Ngapa ngepuk kursi? Ada debunya? Sedangkan tayamum harus ada debu. Kenapa itu sebabnya?
Kenapa seperti itu sebabnya? Tidak belajar. Nah, tidak belajar. Akhirnya melok iwong tanpa mengerti. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga yang diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudu adalah masul mushaf, memegang Al-Quran. Al-Quran itu apa? Menyatakan Al-Quran itu segala sesuatu yang di situ dituliskan Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun sepenggal ayat, baik di kertas, di papan bau, di dinding, itu adalah Al-Quran. Nah, itu Al-Quran kan? Yang keliling itu Al-Quran. 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 Kaligrafi, ada kaligrafi. Nah, biasa kan kalau ada kaligrafi itu Al-Quran kan itu? Al-Quran. Jadi kalau pegang tanpa wudu apa hukumnya? Haram. Jadi memegangnya tanpa wudu hukumnya adalah haram. Karena perintah Allah tidak boleh memegangnya kecuali dalam keadaan suci. Ini katakan Allah. Memegang Al-Quran. Ini katakan. Nah, begitu juga dikatakan ulama makutiba lidirasa, sesuatu yang ditulis untuk belajar, misalnya di kertas, Bismillahirrahmanirrahim, itu Quran kan? Quran. Kecuali kalau ditulis untuk azimah itu wafat. Contohnya baca 1 Muharram kita nulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113. Ada Quran? Quran kan? Bismillah boleh kata itu. Boleh tak kita pegang tanpa wudu? Boleh kata ulama. Karena itu azimah. Ini katakan ulama. Ditabarukan untuk mengambil keberkahan daripada ayat tersebut, dikatakan itu boleh karena tidak dianggap Quran. Begitu juga Quran Istanbul mengatakan ada Quran kecil itu kan, Quran Istanbul itu Quran kan, Quran. Hati-hati megangnya tanpa wudu hukumnya haram. Kapan diharamkan? Malam tadak darurah ila hamdihi. Kata ulama, memegang Al-Quran ini tidak diharam. Memegang Al-Quran ini atau membawa Al-Quran ini, memegang Al-Quran ini hukumnya haram jika kalau seandainya tidak kata darurat. Kalau adanya darurat, contohnya apa? Nampak petapa Al-Quran pinggir jalan, kita nak kata wudu, mengatakan tulisan ayat Quran misalnya ada di pinggir jalan, kita nak kata wudu, mengatakan apa yang harus dilakukan kata ulama? Amma idza tamakkana min at-tayammum fa inna yakunu wajiban. Kalau kita memungkinkan pada saat itu tayamum dulu baru kita baca Al-Qur'annya. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan untuk tayamum langsung kita baca. Simpan ini kata ulama. Itu Al-Qur'an. Kemudian termasuk juga yang terakhir adalah membawa Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an. Ini kata ulama. Memegang ataupun membawa Al-Quran ini hukumnya haram bagi mereka yang tidak ada wudu, kecuali membawa ini tidak berdosa kata ulama. Kapan tidak berdosa membawa ini? Jika diniatkan, jika di dalam barang tersebut ada selain Quran walaupun sekecil jarum dan niatnya untuk membawa barang tersebut. Contohnya misalnya kita ngantengi Quran, atau kentut kita. Nah, jika niatkan membawa Al-Quran, apa hukumnya? Haram. Tapi jika niatkan membawa baju, maka hukumnya tidak berdosa. Ini katakan ulama. Jadi jangan niatkan membawa Quran. Diharamkan memegang Quran itu apanya? Memegang Qurannya, tulisannya, talinya, covernya, tasnya, yang di situ ada Quran, maka memegang Quran itu berdosa. Begitu juga lemari itu lemari yang dikhususkan untuk Quran, megang lemarinya hukumnya berdosa. Bingkai Quran itu yang kaligrafi itu, megang bingkainya hukumnya berdosa. Jadi hati-hati menyatakan. Kecuali kata ulama yang tidak berdosa adalah lisabi lidrasah, anak-anak mumayyiz
7 tahun ke pucuk dengan tujuan untuk belajar. Jika anak-anak umur 7 tahun ke pucuk dengan niatan belajar, memegang Quran atau membawa Quran tanpa wudhu, maka hukumnya tidak diharamkan. Kenapa? Di sini kata ulama, li'anna taklifal istihabul tahara ta'adhamu fi masyaghah. Karena memaksakan budak kecil umur 7 tahun tersebut dalam keadaan bersuci itu adalah hal yang sangat sulit, kata ulama. Jadi kalau niat 7 tahun ke pucuk, dia bawa Quran dengan niat belajar walaupun tidak kata wudu, maka hukumnya tidak haram. Tapi dengan syarat niatan belajar. Kalau niatan cuma megang-megang Quran deh, bawa Quran deh, hukumnya apa? Haram. Itu 7 tahun ke pucuk. Kalau di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, dari tamyiz, kata ulama, tidak diperbolehkan bagi walinya membiarkan anak itu megang Quran. Walaupun dengan niat belajar Quran, tidak boleh. Menyatakan. Jika dia lakukan hal tersebut, maka hukumnya berdosa. Siapa yang berdosa? Walinya yang berdosa. Menyatakan Allah. Itu yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan dalam keadaan hadas kecil. Kemudian hati-hati dengan Quran. Quran ini apa? Segala sesuatu yang dituliskan yang di situ dituliskan Quran. Sepakat ulama, jika ada orang yang melemparkan Quran ke tempat sampah, hukumnya murtad, keluar agama Islam. Dan berapa banyak tanpa kita sadari, terkadang kita membuang Quran ke tempat sampah. Quran yang sak mana? Quran yang ada di undangan. Berapa banyak uang buat undangan, perkawinan, undangan apapun, di situ ada ayat Qurannya. Terkadang di situ ada bismillahnya, terkadang di situ ada surah Ar-Rum, ayat Qurannya kan? Nah, undangan-undangan ini biasanya gimana? Simpan aku bang. Wah, hukum membuangnya dewe ke tempat sampah, hukumnya bu murtad, keluar agama Islam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nih yang harus kita lakukan ada 2 hal. Yang pertama, jika kita nak membuat undangan, ingat ini, jika kita yang nak membuat undangan, tidak usahlah ditulis ayat Quran. Kenapa? Karena mayoritas wong ketika menerima undangan, dia tidak peduli dengan undangan itu. Rata-rata tidak di wong, tidak di kita sama. Kita pun juga tidak peduli kalau menunjuk undangan sama kita. Nah, di situ ditulis Quran ya pada. Anak di mobil itu banyak undangan-undangan itu. Anak simpan, anak kumpulkan anak. Kenapa? Kalau ini pertama, jika kita membuat surat undangan, hati-hati. Tidak salah tulis ayat Quran. Walaupun terjemahan, walaupun latinnya, walaupun lebih baik apa? Puisi be, doa be dengan bahasa Indonesia, itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menerima undangan, apa yang harus kita lakukan? Simpan undangan itu yang pertama. Kalau sungkan untuk menyimpannya, karena yang di situ ada ayat Qurannya, apa yang harus kita mbak Qurannya kayakan, mbak Qurannya undangannya buang, menyatakan. Terus kayaan Quran ini bagaimana? Simpan kalau baca. Kalau tidak baca Ustaz takut tercecer, apa yang harus kumpulkan, bakar dengan niat menjaga Al-Quran. Paham? Hati-hati, menyatakan. Karena ulama mengatakan sunnah, jika ada Quran didatangkan kepada kita untuk kita tegak, sebagaimana sunnah kita tegak jika ada wong-wong saleh, ada fudbala, wong-wong yang dimuliakan dalam syariat, ada ustaz, ada kiai, ada wong alim, ada wong saleh, sunnah kita tegak untuk menghormati mereka orang. Begitu juga ketika ada Quran yang didatangkan kepada kita, maka sunnah bagi kita untuk tegak. Kemudian Quran tidak boleh dikaparkan sejajar dengan kaki. Ini sering kita kalau pergi tahlilan, yasinan, buku yasin itu Quran kan? Quran, tahu di mana? Di lantai-lantai itu. Apa hukumnya? Haram, berdosa gitu.
Berdosa meletakkan buku Yasin itu di lantai itu karena sejajar dengan Quran. Wajib hukumnya bagi kita untuk menghormati Al-Quran. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Jadi kalau kita nyingok Quran seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dia tahu suruh angkat tawa di paha. Kalau tidak kalah, mbek Qurannya. Mbek jangan jauhkan ke dia. Kalau kita diamkan, siapa yang dosa? Yang melakukan dan yang ridho dengan perbuatan itu dosa galau. Allah dengan Quran. Hati-hati. Makanya kalau kita galak pergi yasinan, kan kita ngobrol kan biasa pergi yasin. Maka hati-hati dengan buku yasinan itu. Jangan diletakkan di lantai. Dan saya nana, kalau ada jenazah kita nak bagi buku yasin, tidak usahlah bagi-bagi buku yasin. Ngapa? Karena buku yasin itu tidak dibaca wong. Betul-betul baca tak? Belum di rumah. Ini setiap datang buku yasin, setiap datang juga baca tak? Dapat tak pahala untuk semayit? Tidak dapat. Dibaca baru dapat untuk semayit. Jadi buat apa bagi buku yasin itu? Tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Kalau kita nak bagi-bagi yang seperti itu, lebih baik kita belikan Quran yang bagus. Buku Quran yang kecil, yang Madinah itu, yang bagus, jangan yang baru. Quran yang bagus yang Madinah itu, tunjuk kepada mereka yang menghafal Quran. Tak sanjuk kepada wong yang tak baca Quran. Ini bagi-bagi Quran, siapa boleh tunjuknya? Yang tunjuk ni dah baca Quran. Buat apa? Tak ada faedahnya. Berikan ke pondok pesantren, tempat-tempat tahfidzul Quran. Itu lebih ahsan. Kita tunjukkan, niatkan baik dalam hati kita. Hadiahkan untuk siapa? Almarhum, almarhumah. Saya nak dipajang fotonya. Dan ingat juga, kalau kita nak bagi-bagi buku yasin, tidak usahlah dipajang fotonya. Wabil khusus jika itu adalah perempuan. Ini maki kemben kadang, maki konde fotonya tersebut, muka aurat si perempuan itu. Tak ada faedahnya, tak ada baiknya. Buat apa? Nyatakan. Tak ada baiknya. Aurat bagi perempuan itu. Nyatakan. Itu tak ada manfaatnya untuk si mayit nantinya. Makanya hati-hati. Kalau kita nak lebih baik, berharap si mayit dapat ganjaran pahala, lebih baik bagi Al-Quran berikan kepada orang-orang yang menghafal Quran. Selagi budak orang-orang yang menghafal Quran dengan Quran itu, si mayit akan terus mendapat pahala. Dia hafal, setiap dia baca Quran, pahalanya otomatis langsung untuk si mayit. Bandingkan bagi buku yasin, samping umat kapal, tidak ada manfaatnya untuk si mayit. Kapan ada manfaat si mayit? Kalau dibaca, pertanyaan, lah. Baca dah kita buku yasin di rumah. Baca? Dah. Tak ada manfaatnya. Jadi tidak usahlah bagi-bagi buku yasin. Itu saya nana. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Tidak butuh niat untuk kita taklid kepada madhab taklid kepada madhab yang lain. Cukup melakukan hal yang dilakukan oleh madhab tersebut. Seperti wuduknya. Langsung wuduk cara cak kita, gosok palanya, gosok tak butuh lagi niat untuk taklid kepada madhab Imam Malik. Ya betul, langsung ya betul. Ada yang tanya? Ya. Al-Quran di HP apakah termasuk Quran? Ini kan Al-Quran di HP ini kan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama terakhir. Kalau dulu tak ngerti Al-Quran di HP ini dikatakan. Jadi ulama ada ustaz yang mengatakan, ada sebagian yang mengatakan Quran yang di HP ini tidak dinamakan Quran. Seperti apa? Layar kaca, Quran ditempelkan di layar, di kaca yang kita nyingok apa?
pantulan daripada cerminan Quran itu. Megang cermin itu berdosa tak? Tidak berdosa kata ulama. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sedangkan Quran di HP ini layar yang dimantapkan di dalam HP. Ada yang mengatakan jadi megang Quran di HP berdosa tak? Tidak berdosa. Ada pendapat seperti itu. Ada lagi Ustaz yang mengatakan bahwasanya itu Quran walaupun di HP. Jadi kalau seandainya muncul tulisan Qurannya, jangan pegang Qurannya. Mengatakan kalau kita tidak kata wudu. Tujuannya apa? Untuk ihtiyat, untuk hati-hati jika itu memang Quran. Tapi pada hakikatnya dewek, wallahu a'lam. Apa hukum Quran yang ada dalam HP? Mengatakan, lebih baik ya kita hindari. Lebih baik kalau nak pegang Qurannya, nak buka Qurannya ada wudu. Itu lebih baik ihtiyat untuk hati-hati. Dan juga tujuan juga adalah ta'lim untuk memuliakan Al-Quran. Begitu juga kalau kita Quran mensejajarkan kaki kita dengan depan kita dengan Quran pun adalah hal yang tidak baik. Jadi Quran sama kita tidur, misalnya kita tidur, kaki kita berhadapan ada Quran dikapakan di situ, itu juga tidak baik. Makanya hati-hati, Quran itu tidak boleh ditumpuk selain Quran. Kalau ditumpuk selain Quran apa hukumnya? Haram. Ingat itu. Quran ditumpuk selain Quran, apapun tumpukan itu, baik kopiah, baik kunci, baik apapun, hukumnya haram. Itu ingat Quran itu. Kemudian Quran itu tidak boleh disimpan duit. Nyimpan duit di Quran. Tidak boleh. Hukumnya haram. Menyatakan itu hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup ini dengan doa, kita akan menghadirkan Fatihah untuk almarhum Nasrun Basri bin Khalifah. Ya Allah filahu wa yarhamu sekalian berahmati walidina wa syekhana ma'alimina gugalina jami'an muslimin wa tasyarru rahmah wa firqaus kalbah hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا فهم نبينا اللهم صل شرط الحمد لك المضربين اللهم علمنا بعلم زينا بحلم أكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على قيام وصيام قراءة القرآن واحفظنا من الضر والعظام بجاه شهر العنام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا ما أقول لكم ولو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.